Halo guys, kami dari kelompok 1 ingin membuat konten yang judulnya mengkritik sebuah novel. Saksikan video ini sampai akhir ya guys. Bye-bye. Dan Menurutku novel ini tuh bagus sih, kayak isinya tuh beragam, terus unik juga ceritanya, kayak ya lebih dapat gitu, kayak ngefeel gitu. I like it. bener tuh. Apalagi toko karakternya itu dapat semua. Apalagi aku di situ paling suka karakter Satria, udah orangnya humoris, ganteng, baik, apalagi apa pending karakter. Mana pula yang suka mukuli orang itu baik. Contohnya tuh si Rizky, dia tuh baik. Ya kan dia kayak gitu karena punya ini trauma, apalagi kalau dia apalagi kalau dia nggak punya trauma. Satria orangnya nggak kayak gitu. Bener tuh, lagian tuh kan kayak karakter dia tuh cocok kali sama kayak tokohnya dia, jadi kayak ya ngepil aja gitu ya kan. Kalau aku sih suka semuanya, tapi lebih suka si Janu. Walaupun dia nggak pernah mengeluh, terus dia cocok sama karakternya gitu. Tapi menurutku enggak Mel, karakter si Janu lebih cocok di Rizky, terus si Rizky lebih cocok di Janu. Alah, dari ketujuh orang ini, menurutku sih yang paling ahli sih Sandi sih. Bener tuh Ja, harusnya tuh si Sandi itu gak ada atau nggak dihilangkan aja. Astagfirullah bang, mana di ulti karakternya, mana disuruh ngilang lagi. Lu kan bener lagi nih, kalau cuma 6 karakter kan lebih bagus ya kan Ja? Ya betul Mam. Papaan ya enggak lah, justru kalau misalkan karakternya 7 orang itu jelas lebih lengkap, dan gitu tuh ya, kayak Sandi tuh kan kayak gitu tuh dia lah dari lahir gitu. Jadi ya memang kayak gitu karakternya, jelas tuh ya lebih cocok, kayak lebih sebagai pelengkapnya gitu. Lagian tuh ya dengar ya, kalau misalkan laut itu kayak laut itu indah dengan pesona birunya, udah gitu malam lebih indah juga dengan jutaan bintang rembulannya, dan manusia kita lihat lebih sempurna dengan segala kekurangannya. Nah, kan jadi keluar kodamnya Bu Mas. Ih enak kan ngomongin aku Bu Mas. Wah, ini mah ngerjain tugas apa mau baku hantam aja? Dugem. Walah aja sesekali pun. Udah guys, kita lanjutin dulu tugas kita, baru kita bercanda lagi. Aku sih berpendapat sama Aisyah karena semua karakternya cocok dengan tokohnya. Sama Mel, apalagi aku paling jijik kali sama tokoh protagonisnya itu. Apalagi si Devan sama Jalval itu nggak bener kali jadi orang tua. Ya kan, aku juga kayak gitu loh mikirnya, kayak jijik kan sama tokohnya, kayak jahat kali gitu kedua orang tuanya nih, kayak ya tertipu gitu sama niat baik orang ini yang pengen bangun panti asuhan gitu. Kelakuannya sih nggak terimikan orang tua. Kasian kali si Janu selalu jadi percobaan dua iblis. Om pedofil dianya. Ya kan, jahat kali si Jalpa itu kan. Si Janu itu kan buta gara-gara si Jalpa sendiri, kayak ibarat dia ngebutain anak orang cuman karena dia tuh si Chandra itu dia sukanya sama aja, jadi dia ngebutain anak orang. Anaknya si Chandra dijahatkan nggak sih? Iya, kayak nggak ada laki-laki lain aja sampai segitunya. Mana si Depan agak boti lagi. Boti sih bukan yang di iklan itu ya? Boti sari roti. Hahaha, lucu kali kau bang. Apa sih Dek? Nah lebih bodoh lagi si Abimanyu. Di rumah cupu, di sekolah sok suhu, suka nindasi anak orang lagi. Dia kan kayak gitu cuman ke Jidan karena kalah saing. Dia nggak bisa pinter kayak Jidan. Materinya di sana pun bodoh kali, udah tahu Abimanyu Ilpi pun. Si Luciana mak tirinya Abimanyu, maknya kandungnya Jidan kan? Iya, dia ini kali kayak jahat kali gitu. Masa kan cuman gara-gara si Jidan itu tuh dari lahir dia dibuang gitu, dan gitu kan si Jidan ini kalau di sekolah sering kali dipindah sama si Abimanyu. Tapi yang kasihannya lagi Rizky karena dia punya penyakit kanker, mana di sekolah dia sering kumat lagi terus kelaparan. Kawan kelasnya pun juga nggak ada akhlaknya. Selalu dibully pun gara-gara nggak bayar uang kas. Iya, kasihan kali dia, udah mana umurnya nggak bertahan lama lagi. Tapi karakter dia bagus sekali jadi orang penyakitan, cocok sama dia. Untung aja penjaga UKS-nya baik merawat dia.
Makanya kalau jadi orang itu yang baik, jadi kawan itu baik, masa jahat kayak gitu. Udah gitu nih ya, yang namanya uang kas itu kan harus dibayar. Jadi kalau misalkan ada uang kas itu dibayar, jangan sampai nunggak. Ya, lagi nyindir atau cemana, Dek? Enggak sih, cuman ngasih warning aja biar supaya tuh kalau yang namanya uang kas itu dibayar, nggak usah ditunggak-tunggak. Indri itu sih yang bukan yang banyak omong itu ya. Maaf aja itu nyinyir, Bang. Jogas bapak-bapak kau nggak lucu ja? Menurut kalian karakternya Jayan itu agak aneh nggak sih? Emang aneh, masa ada orang kayak dia nggak bisa ngerasain emosi dikit pun? Nipu dia pasti, mana ada orang kayak gitu. Karakter sih gak cocok sih. Ya adalah Siapa? Jaya. Ada nih orang kayak Jaya, namanya Jo Cameron, dia dari Inggris. Nah orang-orang kayak Jaya, kayak Jo Cameron ini, itu dia bisa nggak ngerasain sakit itu karena pengaruh dari mutasi. Nah mutasi itu ada di pelajaran biologi. Belajarlah kalian sana biologi. Pelajaran kayak gitu tuh adanya di biologi, bukan bahasa Indonesia. Tapi karakter Jaya ini sungguh sangat unik sih. Bener kali tuh Mel. Dia juga ganteng, dia suka makan jagung, apalagi Jasuke. Apa itu Jasuke? Jasuke itu J, Sunghon, J. Bahasa apa itu? Bahasa alien kah? Hasbi juga kasih tali nggak sih sama karakternya? Kamu nanya. Masih muda udah pakai kursi roda. Kan aja pendiannya karena banyak kali dosanya. Ya nggak ajab juga namanya kali. Tapi ya menurutku itu bahkan cuman tokoh dia aja lah kayak yang menginspirasi buat para pembacanya. Karena pembacanya itu aja bisa dibikin nangis cuman karena sifatnya dia itu yang kayak gitu. Makanya orang-orang tuh sangat terinspirasi kali tuh sama karakter dia. Pas aku baca aja dia aja sih nggak nangis kok. Apa lo mau ini lah? Kayak mana ya, dia itu satu-satunya tokoh yang paling menginspirasi. Semua kata-kata dia, nasihat-nasihat dia itu nggak akan pernah bisa dilupain. Dia tuh orangnya tuh kayak penyabar kali sama cacian orang. Karena kayak mana ya, dia tuh kan punya kekurangan, banyak kali kekurangannya. Kayak dia udah lumpuh, terus punya penyakit jantung. Tapi dia tetap tahan sama cacian orang-orang. Dan gitu dia tuh kayak bisa tersenyum dengan teduh gitu. Terus udah gitu pun kayak mah gitu lah, pokoknya intinya dia tuh menginspirasi. Yalah namanya calon idamanku. Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic side eye, criminal of. Alur novel ini alur maju mundur enggak sih? Iya, dia tuh dari masa sekarang baru berjalan ke masa yang dulu. Apa ya? Bukannya ini alur maju aja? Hah? Bukannya ini yang Oh nih, kayaknya dari tadi nih setuju kayak buat orang emosi aja nggak sih? Yohan, ikat dia aja Yohan, masuk ke kolam. Cari tali dulu. Ah, ada nih, Mam. Kirain dari tadi dia denger omongan kita, rupanya kita tertipu oleh tampangnya. Kayaknya alur mundur deh nih. Soalnya kan menceritakan tentang penembakan massal di panti asuhan itu dulu. Kayaknya ya, kalau misalkan alur mundur itu bukan. Karena kalau alur mundur itu kan dia nyeritain tentang kejadian dulu. Terus kalau alur maju juga kayaknya bukan. Karena kalau alur maju dia tuh kayak nyeritain tuh dari misalkan dari mulai dia kecil sampai dia dewasa. Nah, kalau misalkan alur maju mundur baru iya, karena kan dia kayak nyeritain ke sekarang dulu, abis itu nyeritain yang dulu, abis itu baru balik lagi ke sekarang. Jadi ya kayak ya lebih cocok tuh alurnya tuh pakai alur maju mundur daripada alur maju ataupun alur mundur. Intinya novel ini tuh sungguh sangat the best sekali sesuai dengan yang diceritakan. bener Mel, apalagi mulai dari tema, karakter, tokoh, semua dapat mudah dipahami. Aku kasih rating 10.000 per 100 untuk novelnya. Bener-bener the best banget novel ini sih. Setuju sih, karena kayak menurutku tuh ya dari judulnya aja dia ke tengok Seven Wishes 7 Harapan. Kayak judulnya tuh menarik kali gitu, udah gitu nih ya ceritanya tuh kayak udah genrenya itu nggak ngebosenin kali, kayak ada trailernya, terus komedi, drama, terus ada inspiratifnya, terus keluarga, terus ada juga tentang islaminya kan banyak kali tuh genrenya ada gitu.
itulah yang bikin kayak kita ngebaca tuh nggak ngebosenin kali. Makanya kayak seru kali tuh pokoknya. Iya, orang-orang harus baca biar tahu apa arti hidup yang sebenarnya. Ya walaupun ada beberapa tokoh yang kurang cocok penulisannya, paling 1-2 aja yang salah, ya masih bagus sih menurutku. Banyak juga pesan moral yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini. Kritikan novel ini tuh lebih banyak yang baiknya, lebih banyak baik daripada buruknya bahkan. Udah apa kalau ketawa-ketawa dikit dari sini ada. Kayaknya tugas kita udah siap nih. Iya, lagian pun udah mau hujan juga. Lagi udah hujan juga nih. Udah lapar nih. Udah lapar juga, lama juga kita di sini. Lebih bagusnya kita pulang. Bubar dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara. Sekian konten video dari kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Yo.